Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah pemahaman materi 1-5 tentang Ma'rifatullah dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester PAI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azra Lutfiah Nurbaiti dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Manawi min Ma'rifatullah, yang keempat Al-Adillah ala Wujudillah, dan yang kelima adalah Tauhidullah. Baik, kita mulai ke bagian pertama, yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Nah, kita akan bahas dulu ke pengertiannya, apa sih ma'rifatullah itu. Nah, jadi ma'rifah itu berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah itu yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah itu berarti usaha manusia atau kita untuk mengenal Allah, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya. Nah, manusia itu sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa sih penciptanya gitu, dan untuk apa kita diciptakan. Namun, yang perlu kita ingat, definisi bahwa ma'rifatullah mengenal Allah itu bukanlah mengenali zat Allah gitu, karena kita sebagai manusia itu memiliki batasannya. Jadi ma'rifatullah di sini itu tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan kita sebagai manusia dengan Allah gitu, mengenalkan rintangan dan gangguan-gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa saja manfaat dan juga ciri dalam ma'rifatullah itu? Baik, kita akan bahas tentang manfaat mengenal Allah terlebih dahulu. Jadi sini ada 6. Yang pertama ada Al-Khalifah atau penguasa di muka bumi ini, sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Yang kedua ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat ada Al-Barakat atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Dan yang terakhir ada Al-Jannah atau surga. Kemudian bagaimana sih ketika orang-orang itu sudah mengenal Allah itu cirinya bagaimana gitu. Yang pertama adalah mengenal asma atau nama-nama Allah. Yang kedua itu sifat Allah, dan yang ketiga adalah af'al atau perbuatan Allah. Adapun dukungan dalil yang kuat itu ada 3, yaitu ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Tentunya kita juga perlu tahu siapa sih figur teladan makrifat itu. Nah, ternyata ada 2, yaitu ada Rasulullah SAW dan juga adalah ulama amilun. Lalu apa saja sih sarana yang mengantarkan seseorang itu pada makrifatullah? Jadi yang pertama itu ada akal sehat, yang kedua ada para rasul, dan yang ketiga adalah asma dan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengenal Allah dan juga apa yang menjadi penghalang kita dalam mengenal Allah. Nah, jadi cara mengenal Allah itu ada 2. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua berdasarkan petunjuk Islam. Lalu apa yang menjadi penghalang kita dalam mengenal Allah? Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah dusta, yang keempat adalah fasik, yang kelima adalah ingkar, yang keenam adalah fasad, yang ketujuh adalah lengah, yang kedelapan adalah banyak berbuat dosa, dan yang terakhir adalah ragu-ragu. Bisa kita lihat sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah atau bagaimana cara menuju Ma'rifatullah. Cara menuju Ma'rifatullah itu ada 3. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah, yang kedua melalui metode Islam, dan yang ketiga melalui metode selain Islam. Maka dari itu kita bahas satu persatu. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah. Nah, terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ayat qauliyah, yang kedua ada
ayat kauniyah. Nah, jadi kauliyah itu berasal dari kata kola yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah berupa ucapan yang difirmankan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah itu berasal dari kata kana yang maknanya adalah bukti. Jadi secara istilah kauniyah itu maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan, bahkan tidak tertuliskan, namun bisa dibuktikan dengan keadaan ataupun sebuah kejadian begitu. Lalu cara menuju makrifatullah yang kedua adalah melalui metode Islam, yaitu dengan cara akal dan nakal, kemudian membenarkan dan akan menghasilkan iman. Sedangkan melalui metode selain Islam itu munculnya dugaan-dugaan dan hawa nafsu, kemudian keraguan-raguan yang akan berakibat kufur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau menghalang mengenal Allah. Jadi, secara garis besarnya terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama itu ada maradu syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati. Sedangkan yang kedua itu maradu syubhat berkaitan dengan yang menimbulkan sebuah keraguan-raguan. Bisa kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam maradu syahwat itu ada kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan juga banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Sedangkan yang termasuk ke dalam maradu syubha adalah kejahilan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan juga kelalaian. Sekarang kita akan bahas ke bagian keempat, yaitu al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Oke teman-teman, jadi keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Nah, eksistensi Allah Ta'ala itu ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ada dalilul hisi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Keempat ada dalilul nakli atau nas, dan yang kelima adalah dalilul tarikh atau dalil sejarah. Baik teman-teman, untuk bahasan yang terakhir adalah tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Secara istilah syar'i, tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Sedangkan secara umum, artinya adalah mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah, tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Apa saja yang termasuk ke dalam tauhid rububiyah itu? Yang pertama ada kholikon, jadi keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua ada rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Yang terakhir adalah malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Selanjutnya ada tauhid mulkiyah. Jadi tauhid mulkiyah itu adalah berasal dari kata malika yang meliku, yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, walian, dan satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiron. Dan goyatan. Jadi dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya kita itu akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju dan yang diibadahi, kemudian yang disembah. Yang terakhir ada ilahan ma'budha atau Tuhan yang disembah. Jadi makna dari ilahan ma'budha ini adalah menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ma'rifatullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.